Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fabiola Davina Widianingrum dengan NIM G00232115. Saya berasal dari kelompok A9. Di sini saya akan mempresentasikan materi anatomi sistem digestiva. Yang pertama itu ada dinding abdomen. Dinding abdomen dibagi menjadi anterolateral dan juga posterior. Yang membedakan dinding abdomen anterolateral dan posterior itu adalah fasianya. Anterolateral itu memiliki fascia profunda dan fascia transversalis. Lalu selanjutnya kita akan membahas tentang dinding abdomen anterolateral. Untuk lapisannya itu yang paling luar adalah kulit. Lalu di dalam kulit ada fascia superficialis yang dimana dibagi menjadi dua, yaitu ada fascia Camper dan fascia scarpa. Fascia Camper itu terdiri dari jaringan adiposa. Pada pria, fascia superficialis ini berlanjut membentuk lapisan fascia khusus berisi sabut-sabut otot polos, yaitu disebut fascia dartos. Lalu dari dalam area skrotum, fascia dapat ditelusuri ke belakang yang berlanjut menjadi fascia coles yang menyatu dengan lapisan perineum yang lebih dalam. Lalu fascia scarpa inferior berlanjut ke paha dan di bawah ligamentum inguinal, lalu selanjutnya bergabung dengan fascia lata. Selanjutnya ada fascia profunda. Fascia profunda itu adalah fascia yang melekat di tiap-tiap otot. Fascia profunda sendiri itu ada yang melapisi musculus obliquus externus abdominis, yang berarti disebut fascia profunda superficialis. Lalu ada juga yang melapisi internus, berarti disebut fascia profunda intermedia. Selanjutnya ada musculi et aponeurosis. Jadi musculi et aponeurosis ini terdiri dari yang pertama musculus obliquus externus yang bentuknya itu seperti kantong jaket. Internus, kalau yang musculus obliquus internus itu seperti huruf A atau kebalikan dari eksterna. Sama yang paling dalam itu ada transversus circular. Lalu di dalamnya lagi selanjutnya ada fascia transversalis. Lalu selanjutnya ada fascia extraperitonealis yang terdapat di viscera retroperitoneal dan viscera intraperitoneal. Lalu yang terakhir ada peritoneum parietal yang menempel dengan fascia extraperitonealis. Peritoneum parietal dan juga peritoneum visceral nanti akan membentuk kafum yang disebut kafum peritonei. Ada yang mayor dan ada yang minor. Kedua kafum ini berhubungan melalui sebuah lubang yang disebut dengan foramen epiploica winslowi. Selanjutnya, kita akan membahas tentang dinding abdomen posterior. Jadi, sebenarnya dinding abdomen posterior ini dalamnya sama, tetapi lebih sederhana dibandingkan yang anterolateral. Lalu akhiran dari dinding abdomen posterior ini menyentuh ke extraperitonealis. Jadi di dinding abdomen posterior ini terdapat banyak muskulus yang terbagi menjadi yang pertama ada lapisan pertama ada musculus latissimus dorsi, terus lapisan kedua ada musculus obliquus externus abdominis, musculus erector spina, musculus longissimus dorsi, musculus serratus posterior inferior, dan lapisan ketiga itu ada musculus multifidus, musculus interspinalis, musculus obliquus internus abdominis. Lalu ada lapisan keempat, yaitu musculus quadratum lumborum, musculus iliopsoas, dan musculus transversus abdominis. Lalu kita lanjut ke otot-otot abdomen. Pada otot abdomen itu terdapat dua tipe otot, yaitu flat muscle atau otot yang membentuk vagina musculi recti yang membungkus musculus rectus abdominis dan musculus pyramidalis. Flat muscle ini terdiri dari musculus obliquus externus abdominis yang letaknya paling superficial dengan bentuk khasnya yaitu huruf V. Lalu kemudian ada musculus obliquus internus abdominis yang berbentuk seperti huruf A. Dan yang paling profunda itu merupakan musculus transversus abdominis yang berbentuk seperti garis horizontal.
Lalu tipe otot yang kedua yaitu vertical muscle yang terdiri dari musculus rectus abdominis yang merupakan sepasang otot yang dipisahkan oleh linea alba membentuk intersection tendinae. Intersection tendinae ini letaknya setinggi processus syploideus. Lalu ada juga musculus pyramidalis. Yang musculus pyramidalis ini adalah otot langka yang tidak dimiliki 20% orang di dunia. Letaknya anterior dari musculus rectus abdominis yang bersama-sama membentuk vagina musculi recti. Lalu selanjutnya kita akan membahas tentang rectum proprium. Anatomi rectum proprium. Dari sisi luarnya itu terdapat flexura sacralis dan flexura perinanalis atau yang disebut juga dengan flexura anorektal. Kolon akan membentuk S jika dilihat dari bagian lateral. Flexura anorektal itu fungsinya untuk membantu menjaga kontinensi tinja melalui tonus otot puberectalis atau bagian dari levator ani. Saat defekasi, flexura menjadi tegak dan tinja bergerak ke anal-kanal. Lalu untuk sisi dalamnya itu ada atau tunika mucosa, itu terdapat lipatan-lipatan transversal yang disebut plica transversalis recti. Lalu di bawah lipatan ini, rektum mengalami dilatasi membentuk ampulla recti yang terletak langsung di atas dan didukung oleh diafragma pelvis atau disebut juga dengan levator ani dan juga ligamen anococcygale. Lalu ampulla recti ini memiliki kemampuan untuk berrelaksasi karena fungsinya untuk menerima dan menahan akumulasi massa tinja sampai dikeluarkan saat buang air besar. Hal ini dapat menjadikan ampulla recti sebagai elemen penting lain yang mempertahankan kontinensi tinja. Lalu yang terakhir itu ada zona transisi dari rektum ke kanalis analis yang ditandai oleh linea anorectalis atau anorectalis junction. Area ini itu dicirikan dengan adanya perubahan dari plica transversalis recti menjadi plica longitudinal anal kanal. Lalu selanjutnya kita akan membahas tentang kanalis analis. Analis kanalis sendiri itu merupakan bagian terminal dari intestinum crassum yang merupakan kelanjutan dari colon sigmoideum. Kanalis analis ini letaknya di bawah diafragma pelvis dan berakhirnya di anus. Lapisan otot dan stratum longitudinal dari kanalis analis itu berkembang dengan baik, tidak ada taenia di sini. Zona transisi antara rektum dengan kanalis analis ditandai dengan perubahan dari lipat transversal menjadi lipat longitudinal atau yang disebut juga dengan junction anorectalis. Jadi di anus ini ada pembagian segmen. 3 segmen dari anus itu, yang pertama adalah zona columnaris. Zona columnaris itu terdiri dari lipatan longitudinal columna rectalis yang dibentuk dari corpus cavernosum. Epitel yang ada di zona columnaris ini berbentuk kolumner atau cuboid. Terus yang kedua itu ada pecten renalis. Epithelium squamous kompleks non-keratinisasi yang menimbulkan zona putih di mukosa atau zona alba. Garis superior pada linea ini disebut juga dengan linea pectinea, yaitu garis bergigi yang mengikuti katup anal. Ada juga yang disebut dengan valvula analis. Yang ketiga itu adalah zona cutanea, yang berarti ini adalah kulit eksternal yang dibatasi secara tidak konsisten oleh linea anocutanea. Lalu yang keempat itu ada zona hemorrhoidalis. Zona hemorrhoidalis ini adalah tempat yang memungkinkan terjadi adanya benjolan hemoroid karena pelebaran valvula hemorrhoidalis. Internal hemoroid ini terjadi atas linea pectinet, sedangkan eksternal hemoroid ini terjadi di bawah linea pectinante. Selanjutnya kita akan membahas tentang struktur permukaannya. Yang pertama itu ada columna rectalis atau analis yang disebut juga dengan Morgagni. Lalu yang kedua ada 5-10 lipatan tunika mukosa longitudinal.
karena adanya anastomose dari arteri dan vena cabang-cabang dari pars intramuscularis arteri rectalis superior. Yang ketiga itu ada valvula analis atau itu berarti pelipatan mukosa yang menghubungkan tiap dua kolumna pada bagian kaudal. Terus yang keempat itu ada sinus rectalis atau cekungan di antara valvula analis. Lalu selanjutnya otot-otot dari kanalis analis. Yang pertama ada musculus sphincter ani internus. Ini ada termasuk otot polos, jadi inervasi simpatisnya involuntar. Musculus sphincter ani internus ini adalah kontinuasi lapisan otot sirkular. Lalu yang kedua ada musculus corrugator ani, ini juga otot polos. Ini adalah kontinuasi lapisan muskular longitudinal. Terus yang ketiga ada musculus sphincter ani externus. Ini adalah otot skelet, jadi kontrolnya volunter melalui nervus pudendus. Memiliki segmen yang berbeda, yaitu partes subcutanea, superficialis, dan profunda. Terus yang keempat ada musculus puborectalis. Ini termasuk otot skelet, kontrolnya voluntar melalui nervus pudendus dan cabang plexus sacralis. Bagian musculus levator ani. Musculus ini tuh membentuk lengkung di belakang rektum untuk menariknya ke ventral dan membentuk plexus perinealis. Kekakuan yang terjadi pada rektum ini memungkinkan menyimpan feses dalam ampula rekti. Ini untuk gambar dari kanalis analis. Lalu yang selanjutnya ini adalah neurovaskularisasi dari rektum dan anal. Jadi untuk arterinya itu ada arteri superior, arteri rectalis media, dan juga arteri rectalis inferior. Rektum itu mendapatkan suplai darah dari arteri rektal superior, arteri rektal inferior, dan arteri rektal media. Ketiga arteri ini itu berasal dari arteri mesenterica inferior. Arteri-arteri ini membawa darah yang kaya akan oksigen dan nutrisi ke dinding rektum. Terus untuk venanya itu ada vena rectalis superior yang beranastomosis dengan vena rectalis media et inferior yang akan bermuara menuju ke vena porta hepatis. Ini untuk gambar neurovaskularisasinya. Ini untuk venanya. Selanjutnya neurovaskularisasi dari anal. Yang pertama itu untuk arteri, ada arteri hemoroid superior. Jadi melalui arteri hemoroid superior ini, anus itu mendapatkan suplai darah. Arteri ini berperan dalam menyediakan darah ke hemoroid dan area sekitarnya. Yang kedua itu ada hemoroid superior. Ini anus mendapatkan suplai darah juga dari arteri hemoroid inferior. Jadi arteri ini itu berperan dalam menyediakan darah ke hemoroid dan area sekitarnya. Yang ketiga itu ada arteri rektal. Ini merupakan beberapa cabang dari arteri rektal yang juga menyuplai darah ke anus. Pada anal kanal, drainase vena yang terletak di atas linea pectinet akan bermuara ke vena porta, sedangkan drainase yang di bawah linea pectinet akan bermuara ke vena cava inferior. Lalu untuk inervasi bagian rektum itu simpatisnya itu nervus splanolumbalis, terus parasimpatisnya itu adalah nervus planici pelvici. Rektum bagian kaudal itu juga mendapatkan inervasi dari cabang plexus sacralis, yaitu nervus pudendus yang disebut juga nervus hemorrhoidalis inferior. Ini untuk gambar dari. Lalu selanjutnya kita akan membahas tentang peritoneum. Jadi apa sih itu peritoneum? Peritoneum itu adalah suatu lapisan tipis dan licin
karena mengandung membran serosa yang melapisi bagian dalam dinding abdomen dan membungkus sebagian atau keseluruhan viscera abdomen. Fungsi peritoneal sendiri itu untuk yang pertama sebagai pelumas untuk mencegah gesekan antara viscera abdomen. Terus yang kedua itu untuk menyimpan lemak. Yang ketiga untuk pertahanan terhadap infeksi dan sebagai alat penggantung organ viscera. Dan yang keempat itu mempercepat absorpsi obat-obat yang dimasukkan secara intraperitoneal. Peritoneum dibedakan menjadi dua. Yang pertama itu ada peritoneum parietal. Peritoneum parietal ini adalah lapisan yang melapisi bagian dalam dinding abdomen dan menjadi bagian dari dinding abdomen. Terus yang kedua itu peritoneum visceral. Lapisan peritoneum ini melapisi secara langsung permukaan organ viscera abdominis, baik sebagian permukaan organ retroperitoneal maupun seluruh permukaan organ intraperitoneal. Lalu selanjutnya ada apa saja organ-organ yang termasuk intraperitoneum dan retroperitoneum. Jadi intraperitoneum itu adalah organ yang seluruh permukaannya dilapisi dengan peritoneum. Organnya yaitu gaster, duodenum, pars superior, jejunum, ileum, appendix femmiformis, kolon transversum, kolon sigmoidea, cauda pankreas, lian, dan hepar. Lalu untuk retroperineum itu dilapisi peritoneum hanya di permukaan anteriornya saja, bukan di seluruh permukaannya. Organ-organnya itu ada suprarenal gland, aorta, duodenum kecuali pars superior, pankreas kecuali caudal, ureter, kolon ascendens et descendens, kidney atau ginjal, esophagus, dan rektum. Organ-organ di retroperitoneal ini bisa disingkat menjadi Sattpoker untuk lebih mudah dalam menghafalkannya. Ini untuk gambar dari peritoneum parietal dan juga peritoneum visceral. Selanjutnya kita akan membahas tentang duplikator peritoneum. Jadi yang pertama itu mesenterium. Mesenterium ini adalah lipatan ganda peritoneum yang luas berbentuk kipas. Ini menjadi penghubung antara jejunum dan ileum dan dengan dinding posterior abdomen. Mesenterium ini juga berfungsi sebagai pelekat viscera intraperitoneal ke dinding abdomen posterior. Contoh dari mesenterium ini adalah kolon, itu mesokolon, intestinum tenue itu mesenterium, appendix itu mesoappendix, dan mesenteriolum. Ini untuk gambar dari mesenterium sendiri. Lalu yang kedua itu ada omentum, membentang dari gaster dan proximal duodenum untuk melekatkan viscera intraperitoneal. Jenis yang pertama itu ada omentum maius yang berbentuk seperti tirai yang berasal dari mesenterium dorsalis atau lipatan peritoneum yang melekat pada curvatura mayor gaster, curvatura mayor gaster, dan duodenum pars superior. Diinervasi oleh arteri dan vena gastroomentalis dextra dan juga arteri atau vena gastroomentalis sinistra. Lalu untuk jenisnya itu kan ada maius dan minus. Kalau yang omentum maius itu disusun oleh ligamentum gastrophrenic, ligamentum gastrosplenica, dan ligamentum gastroolica, dan ligamentum splenorenal. Terus yang kedua itu ada omentum minus yang berasal dari mesenterium ventralis yang merupakan lapisan peritoneum yang melekatkan curvatura minor gaster dan duodenum pars superior. Ini menuju facies inferior dan hepar. Disusun oleh dua ligamentum, yaitu ligamentum hepatoduodenal dan ligamentum gastrohepatica. Ini untuk gambar dari omentum maius di sebelah kiri dan omentum minus di sebelah kanan. Lalu ada juga ligamentum peritonei.
Ligamentum peritonei ini tuh melekatkan antar organ ataupun ke dinding posterior. Melekatkan antar organ ataupun ke dinding posterior abdomen dan dapat membentuk bagian dari omentum. Ligamentum yang termasuk dalam ligamentum peritonei ini adalah yang pertama itu di hepar ada ligamentum falciforme, ligamentum hepatoduodenal, dan ligamentum gastrohepatica. Terus yang kedua itu di gaster ada ligamentum gastrohepatica, ligamentum gastrosplenica, dan yang terakhir ligamentum gastrocolica. Selanjutnya kita akan membahas tentang greater sac. Greater sac atau disebut juga dengan cavum peritonei itu adalah rongga yang dibentuk oleh peritoneum parietal dan peritoneum visceral. Greater sac atau cavum peritonei ini pada bagian anterosuperior dibagi menjadi pars sinister dan pars dexter oleh ligamentum falciforme hepatis, dan pada bagian posterior inferiornya itu dibatasi oleh perlekatan mesokolon transversum pada pankreas. Cavum ini itu tertutup pada pria, tetapi memiliki 2 lubang pada wanita, tempat tuba uterin berjalan keluar. Dalam keadaan normal, cavum ini berisi sedikit cairan serosa. Cairan ini berfungsi untuk melubrikasi permukaan peritoneum sehingga viscera bisa bergerak satu sama lain tanpa adanya friksi atau gesekan, serta memungkinkan gerakan-gerakan digesti. Akibat adanya perputaran saat embrional pada dewasa, cavum peritonei tidak lagi merupakan satu rongga yang utuh, tetapi terpisah menjadi 2 ruangan yang saling berhubungan, sehingga dikenal sebagai cavum peritonei mayor dan cavum peritonei minor. Kedua cavum ini berhubungan melalui suatu lubang yang disebut foramen epiploica Winslowi. Lalu yang kedua ada lesser sac atau bursa omentalis. Lesser sac ini merupakan ruangan yang irregular yang berada di sebelah dorsal lobus caudatus hepatis, omentum minus dan gaster, serta berada di dalam omentum maius. Untuk batas-batas dari bursa omentalis ini, untuk anteriornya dia berbatasan dengan peritoneum yang membatasi lobus caudatus hepatis, omentum minus, dan peritoneum yang melapisi pars posterior ventriculi dan omentum maius. Untuk bagian posteriornya dia berbatasan dengan omentum maius, peritoneum yang meliputi colon transversum, mesokolon transversum, dan peritoneum yang meliputi struktur di bagian posterior cavum abdominis, yaitu ada pankreas dan glandula suprarenalis sinistra. Lalu selanjutnya ada foramen Winslow. Ini adalah nama lain dari foramen epiploica Winslowi, yang adalah lubang yang menghubungkan antara greater sac dan lesser sac. Foramen epiploica Winslowi ini dibatasi oleh, untuk di bagian kranialnya dia dibatasi oleh processus caudatus hepatis. Lalu untuk bagian ventralnya itu dibatasi oleh ligamentum hepatoduodenal. Untuk kaudalnya itu dibatasi oleh pars superior duodeni di bagian kaudal, dan untuk bagian dorsalnya itu dibatasi oleh peritoneum parietal yang menutupi vena cava inferior. Lalu di sekitar foramen epiploica Winslowi ini terdapat struktur yang ditutupi oleh peritoneum, meliputi vena porta, arteri hepatica propria, dan ductus choledocus di anterior, lalu vena cava inferior di posterior, lobus caudatus hepar di superior, dan juga pars descendens duodeni di inferior. Sekian yang bisa saya jelaskan tentang materi sistem digestiva ini. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih.